Bakal calon presiden Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Pak Anies Baswedan menceritakan titik terendah dalam hidupnya. Salah satunya menurut Pak Anies saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dia bercerita kala masuk pandemi COVID-19 cukup gelisah dan takut setiap momen pembaharuan dan update korban jiwa terdampak virus corona. Dalam perjalanan hidup, saya mendapat tantangan dalam pekerjaan. Yang terakhir yang saya rasakan adalah saya ini entah bagaimana. Tuhan menakdirkan saya bertugas di Jakarta sebagai gubernur di saat pandemi itu masuk di Jakarta dan kami membentuk task force sejak bulan Desember. Ujar Pak Anies dalam acara Hari Menjadi Manusia di Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu 29 Juli 2023. Yang paling dirasakan Pak Anies setiap jam 6 sore itu jam paling stressful karena jam 6 sore itu cut off laporan kematian hari itu. Jadi setiap sore itu enggak enak buka WA karena kepala dinas mengirimkan jumlah yang meninggal 40, 80 di masa-masa itu pasti ada saudara teman lalu Pak makamnya hampir penuh. Kebayang enggak ada laporan Pak makamnya hampir penuh, sambungnya. Terlebih kata Pak Anies saat Pemprov DKI Jakarta mengelola upaya penyelamatan, para petugas pun turut berjatuhan menjadi korban COVID-19. Dia mengatakan di satu sisi petugas harus mengurus, namun di sisi lain jajaran tim dan tenaga medis jika pulang ke rumah maka dapat menularkan virus ke keluarga. Waktu masuk ke Pondok Rangon itu pemakaman paling shocking. Ketika masuk ke tempat itu saya tidak bisa membayangkan deretan makam bisa sebanyak itu. Saya sampai waktu itu bilang, Bapak Ibu sekalian please stay at home, jangan pergi. Setiap ada yang meninggal berat sekali melihat, bukan hanya sekedar statistik, beber Pak Anies. Namun begitu, Pak Anies memegang teguh rasa yakin adanya pertolongan Tuhan di setiap beban yang dialami dan diterima semasa hidup. Saya berkeyakinan bahwa kira-kira begini, saya urusin ini, ditakdirkan begini, pasti Tuhan punya rencana dan pasti tidak akan kasih beban yang saya tidak mampu. Walaupun ini berat harusnya akan bisa, jadi itu yang saya rasakan. Ya, saya berikan sebagai contoh bagaimana saya melalui masa sulit. Ujar Pak Anies menandaskan. Sebelumnya, bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Pak Anies Baswedan menyatakan tidak ingin ikut dalam perdebatan soal polemik penerimaan peserta didik baru PPDB. Namun, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud itu menyebut perdebatan soal PPDB itu bermula karena adanya ketidaksamaan antara jumlah bangku dengan jumlah murid pendaftar sekolah negeri. Saya tidak mau terlibat langsung dalam perdebatan soal PPDB, tapi saya ingin aja kita melihat apa sih akar permasalahannya, ujar Pak Anies di Post Blog Jakarta Pusat Sabtu 29 Juli 2023. Akar permasalahannya adalah jumlah bangku yang tersedia dengan jumlah siswa yang tidak sama. Betul ya? Nah, inilah yang harus kita selesaikan, sambungnya. Kemudian ditanya soal solusi menyarankan untuk menyamakan jumlah bangku dengan jumlah siswa pendaftar. Kita Indonesia harus memastikan jumlah bangku SD kelas 1 sama dengan jumlah bangku SMP kelas 1 sama dengan jumlah bangku SMA dan SMK kelas 1. Kalau jumlah bangkunya sama, insya Allah persoalan seperti ini akan bisa terselesaikan, papar Pak Anies.